Halo Pagi Basaro. Di video kali ini, tim Basaro Channel mengunjungi makam Raja Abdul Qahar, Raja pertama Keraton Ismayana Landak. Di video ini, juru kunci makam menceritakan sejarah awal mula Kerajaan Landak dan hubungan Keraton Landak dengan Putri Darah Hitam yang merupakan Putri Dayak asli. Sebelum mulai videonya, bagi Pagi Basaro yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, langsung saja, mari kita mulai. Makam Raja Abdul Qahar, Raja pertama Keraton Ismayana Landak, terletak di Desa Munggu. Sebelum pindah di Kota Ngabang sekarang, pusat pemerintahan Keraton Landak terletak di Desa Munggu. Untuk menuju makam raja, kami harus menyeberangi Sungai Landak, karena makam Raja Abdul Qahar terletak di seberang Sungai Landak. Makam Raja Abdul Qahar dijaga oleh seorang juru kunci. Beliau merupakan orang yang sama yang menjaga meriam perdamaian. Inilah makam pendiri Kerajaan Landak yang pertama. Beliau bernama Raden Abdul Qahar Ismayana. Dari orang tuanya berketurunan dari Raja Majapahit, yang ibunya yaitu bernama Putri Darah Hitam, asal Dayak asli. Pengunjung ini dikatakan ya ramai. Setiap hari pun seperti bapak-bapak ini sering datang, tapi tidak terlalu banyak. Yang pengunjungnya yang itu dinamakan ada jarah tumpang nagi. Jarah akbar dan tumpang nagi itu sudah diagendakan bupati. Setiap tahun ada. Harapan saya agar pengunjung maupun Pemda agar dapat memperhatikan tempat-tempat bersejarah di sini, mudah-mudahan ke depannya kita dapat untuk meningkatkan mutunya gitu. Karena apalagi bangunan sekarang ini masih belum rampung. Menurut permintaan saya di sekitar pintu-pintu ini dikasih teralis supaya enak kita lihat. Setelah melihat makam Raja Abdul Qahar, juru kunci menceritakan awal mula Kerajaan Landak dan siapa Raja Abdul Qahar kepada kami. Mari kita simak penjelasan beliau. Itulah ceritanya. Raja Pulang Pali itu pertama menyusuri Sungai Landak, singgah di sepatah dinamakan Anggalat Batur. Di situ beliau membagi-bagikan garam untuk orang kampung. Karena tempat itu tidak strategis dan tidak enak untuk ditempati, maka dia menyusuri Sungai Landak. Lanjut melalui Sungai Landak, melihat sebuah mundam hanyut. Yang tadi saya tampilkan, Tuan Putri mandi di kali, menyisir rambut panjang sekali. Mundam hanyut tak sadar diri diambil oleh si Pulang Pali. Mundam itu hanyut waktu itu Putri Darah Hitam itu dukun berlian. Dia mandi tengah malam turun ke sungai, menyisir rambutnya, kemudian lepas rambutnya, dimasukkan dalam mundam. Tak sadar dia mundam itu hanyut, diambil oleh si Pulang Pali. Pulang Pali itu menyusuri sungai itu bertanya dengan orang kampung, siapakah gerangan yang mempunyai rambut itu? Kata orang-orang kampung, di ulu sana ada seorang putri mandi, dia dukun berlian. Karena Raja Pulang Pali pura-pura sakit, dia minta obati dengan Putri Darah Hitam.
Kemudian prajurit Pulang Pali mau mengangkat, Pulang Pali naik ke rumah, Pulang Pali tidak boleh disentuh, sakit seluruh badannya. Terpaksa Putri Daitam turun ke jongnya, ke kapalnya. Kemudian kapal itu diputuskan talinya langsung didayung sedemikian rupa. Setelah sadar Putri Daitam, dia bertanya, di mana aku sekarang? Kata Pulang Pali, kamu sudah saya ambil dari kampung. Sedangkan bapak dari Putri Daitam itu bernama Patih Gumanta. Tuan Datuk duduk di tikar makan ketupat berisi inti. Nenek Datuk Patih Gumanta, itulah asal semula jadi. Itulah raja orang Dayak yang pertama. Makanya Go yang ada di Ngabang itu dijuluki Go Patih Gumanta. Karena sejarah banyak di daerah Landa. Kemudian Putri Daitam merasa kecewa. Dia mengusulkan, saya boleh dijadikan istri. Sedangkan Pulang Pali itu mempunyai 6 istri. Cantik-cantik tapi tidak punya keturunan. Apa syarat yang disampaikan oleh Putri Daitam? Boleh menjadikan aku sebagai istri Silil yang ketujuh. Tapi tolong ambil kepala bapak saya di Miajuk, Kalimantan Tengah. Kata Pulang Pali, iya saya bersedia. Dikerahkan prajurit, langsung diambil pergi ke sana. Nyata tidak ada hasil. Tiba-tiba sayembara dijadikan. Sayembara dilaksanakan, terbanglah Pria Sinel. Pria Sinel waktu itu sudah ikatan dengan istrinya, dengan tunangnya Putri Daitam. Makanya kalau kita orang-orang Landa, apalagi sekarang, kalau sudah ada ikatan, itu sudah tunang. Kita tidak boleh mungkir, kalau sudah ada tanda emas di tangan, itu sudah punya tunangan, atau sudah punya istri. Nah, kemudian Putri Daitam mengusulkan, turunlah Pria Sinel. Apa kata Pria Sinel? Saya siap untuk mengambil kepala Bapak Daitam. Tolong beri saya 7 gantang uang logam emas. Untuk apa? Untuk saya memberi orang kampung. Rupanya bukan uang itu dikasihkan satu persatu. Uang itu ditaburkan ke rumah untuk yang menyimpan kepala Bapak Daitam itu di dalam tempayan. Disimpan rumah tua. Uang itu ditaburkan ke tepi sungai. Orang kampung aneh melihat uang itu banyak. Langsung diputik. Dilihatnya di tepi-tepi sungai itu, di dahan-dahan pohon rumput banyak. Dibersihnya, dibuang ke sungai. Rupanya rumput itu mengandung racun. Dibuang ke sungai, ikan mati. Ikan mati. Orang kampung aneh. Loh, kok banyak ikan? Semua terjun ke sungai. Tidak sadar diri. Tempat yang dijaga itu kosong. Itulah waktunya Pria Sinel mengambil kepala Bapak Daitam. Kepala Bapak Daitam diserahkan ke raja. Raja hampir lupa. Kemudian dia mengingatkan, dulu tidak salah, aku mempunyai perjanjian. Apapun hadiahnya saya akan berikan. Pria Sinel mengatakan karena waktu itu Pria Sinel orang sakti, dia minta sekapur sirih. Tolong diberikan aku sekapur sirih. Mudah-mudahan kapuran sirih ini akan menjadi harapan ke depan bagi aku. Di tiupnya, di jampinya, kapur sirih itu menjadi seekor kunang-kunang. Kunang-kunang itu terbang, jatuh kepala putri istri raja yang ke-6, tapi tidak lama. Kemudian dia mengejar di dapur. Karena Putri Daitam itu disimpan di bawah kolong dapur. Ditutup. Karena apa kata Pria Sinel? Itulah hadiah untuk aku. Raja Pulang Pali merasa kecewa. Dikeluarkan, mau tidak mau diserahkan istrinya. Cuman dia mengatakan, istri aku dalam keadaan mengandung. Karena Raja Bukasa, begitu diambil sudah jadi istri katanya. Nah, istri aku mengandung. Kalau istri aku nanti lahirnya perempuan, itu dikasihkan dengan mamanya, Putri Daitam. Kalau laki-laki, dikasihkan dengan aku, kata Pulang Pali.
Kemudian lahirlah anak itu. Lahirlah anak itu sepasang, bukan sepasang, kembar laki-laki. Syarat dari orang tua, kalau dijemur di panas terik matahari, itu dia mengikut orang tuanya pulang balik. Kalau dia tahan ke panas matahari, itu mengikut bapaknya Riyasinel. Nah, maka dari perjanjian itulah pulang balik itu punya anak, tapi bukan dipelihara. Setelah disekolahkan, Raja Riyasin, Abdul Kahar dan Abdul Qasim, Kari dan Luti. Abdul Qasim bernama Kari, Abdul Kahar bernama Kari, dan Abdul Qasim bernama Luti. Nah, kemudian beliau disekolahkan ke Demak. Abdul Qasim bernama Kanu Hanjaya, bergelar Kanu Hanjaya. Abdul Kahar bergelar, waktu itu dia masih belum Islam, bernama Iswara Ismahyana. Setelah dia mengandung Islam, dia bergelar Raden Abdul Kahar Ismahyana. Karena Raja Pulang Bali masih berbau Hindu, sedangkan Putri Daya Hitam putri Daya asli. Namun sayang, sampai sekarang makam Putri Daya Hitam tidak bisa ditemukan, karena Putri Daya Hitam itu adalah putri Kayangan, dan Riyasinel juga Panglima Kayangan. Abdul Qasim juga masih Kayangan. Makanya kita Abdul Kahar dan Abdul Qasim itu adik-beradik. Sejarahnya tidak bisa kita lupakan. Yang Abdul Kahar memimpin kerajaan di pesisir pantai, sedangkan kakaknya Abdul Qasim memerintah kerajaan di pergunungan, dinamakan orang darat. Orang Melayu bukan Melayu, sebenarnya orang laut, adik-beradik. Karena makanya zaman-zaman dulu kalau adik-beradik itu saling olok-mengolok. Kalau kakaknya turun dari kampung, bila kakak turun, kadang-kadang marah, jangan bilang aku turun, aku bilang di bawah juga, bukan di atas pohon kayu. Nah, maka biasa gitu, karena adik-beradik tidak boleh saling membuat masalah, gua aja, nah, kan gitu. Satu kandung. Nah, makanya itulah sejarah dari saya singkat dari kerajaan Belanda, yang ada Abdul Kahar memimpin kerajaan di laut dan Abdul Qasim memimpin kerajaan di darat. Karena beliau tidak punya makam, yang ada hanya pesugu pesugu Daya Hitam di Kurnia, Kuala Behe, tangga Riyasinel di Jering, Bahilik Darit itu, Semak itu. Di situ makanya Sungai Landak itu Putri Daya Hitam tinggal di Sungai Landak, sedangkan Riyasinel di Sungai Banyuke. Itulah sejarah yang dapat kita sampaikan. Kalau menceritakan panjang lebar sejarah itu mungkin lebih panjang dan waktu juga singkat untuk kita cerita. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat untuk mengagendakan, untuk menceritakannya lebih luas. Jika ada ketemu orang tua yang lebih paham, juga tolong tanyakan. Kedepannya kita adalah adik-adik, tidak usah nak membuat masalah yang tidak kita inginkan. Landak adalah milik kita bersama, dan siapapun pejabatnya adalah orang tua kita, adalah saudara-saudara kita. Karena itulah saya akhiri, terima kasih atas kunjungannya. Demikianlah video kami di makam Raja Abdul Kahar kali ini. Seperti kata Soekarno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Salam persaudaraan.